banyak hal dalam hidup ini yang tak bisa dimengerti. Namun, itulah kehidupan. Kelemahan, ketakutan, karena masalah tidak akan pernah berakhir. Sekalipun banyak orang yang mengabaikanmu, sakit tentunya. Namun, sampai kapan kamu bisa menyembunyikannya? Itulah hidup. Hidup seperti tanpa arah tujuan. Tantangan, kesenangan, masalah, ya tetap harus kamu hadapi. Cobalah untuk diam dan renungkanlah sejenak Bahwa memandang ke depan itu jauh lebih indah. Dengan begitu, hidupmu akan jadi lebih bermakna. Kegelisahan, ketakutan, tantangan, masalah, tidak sesulit yang kamu pikirkan atau yang kamu bayangkan. kerikil boleh datang menghampiri. Namun, ingatlah ada pribadi. Ya, satu pribadi. Pribadi yang akan menuntunmu pada sebuah tujuan. Tujuan yang jauh di sana, tujuan yang penuh pengharapan. Ibadah online service Raya Minggu GBI Goshen Blessing 1 November 2020 yang akan dilayani oleh Pendeta Minarto Jonathan dari Jakarta pada pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, pukul 11 siang, dan pukul 5 sore yang dapat diakses melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing. Ikutilah ibadah pemulihan Pondok Daud yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan 9 pagi bersama Bapak Ibu Gembala Pendeta Lukas Suprayetno melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing. GBI Goshen Blessing presents Reviving Hours. Wednesday, October 28, 2020 starts from 7 p.m. See you on YouTube channel Goshen Blessing. Persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer melalui rekening BCA GBI Goshen Blessing di nomor akun 389 059 8888 atau dapat melakukan scan barcode yang tertera di layar. Shalom lagi Santo. Shalom. Hari ini sama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan. Yang siap katakan amin. Yang siap tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. To see you
you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. Come on, say to see you high. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Sing, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Say, open the eyes of my heart, Lord. Come on. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Come on, sing it one more time. Open the eyes, Lord God. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you, Lord. I want to see you. I want to see you. Come on, say to see you, how Lord? To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. See you high, Lord. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Angkat kedua tangan kita sama-sama. Sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy Jesus, oh, oh. Holy, holy, holy. Ah, holy, holy, holy. Holy, holy. I want to see you, Lord. Come on, di rumah-rumah. Holy God, holy God, holy, holy, holy. Oh, holy, holy, holy. Jesus, holy, holy, holy. Angkat kedua tangan sama-sama. Holy God, Jesus, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. 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 Come on, say, I want to see you, Lord. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Come on, declare. Come on, declare. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you, Lord. I want to see you. Oh, I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you.
want to see Him, Lord. I want to see Him, Lord. I want to see. I want to see. Oh Jesus, Jesus. I want to see. Kau bebas sembah Dia malam. Oh rabakara rabakara. Jesus, Jesus, Jesus. We worship You, Lord. We worship You, Lord Jesus. Oh God, oh God. Mengalir ya Tuhan di rumah-rumah, di setiap kamar kami ya Tuhan. Oh rabakara, oh rabakaseke. We want to see You, Lord. We want to feel You, Lord. Ayo deklarasi, ayo deklarasi. Oh rabakara. Sembah. Oh rabakara labara. Oh rabakara labara. Thank You, Holy Spirit. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan ya Tuhan. Ada pemulihan, ada kemenangan ya Tuhan. Mengalir ya Tuhan, mengalir ya Tuhan, mengalir ya Tuhan. Oh rabakara labasakara lamaya. Jesus. Oh rabakara lamaya. Oh buka hati, sembah Dia. Oh rabakara. Oh Jesus, thank You. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're a living hope. Your presence I've tasted and seen all the sweetest of love. When my heart becomes free and my shame is undone. Your presence. Say Holy Spirit, come on. Holy Spirit, You are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what I have. Lord, to be overcome, Lord. Come on, say Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, are welcome. Your glory, God. Your glory, that is what our lives. To be overcome, Lord. Kasih tepuk tanganmu
us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Come on, church. Come on, declare. Come on. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience it. Come on, lift up your hands. Let us become more aware, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us rumah bebas sembah. I know you are here, Lord. I know you are here, Jesus. Angkat kedua tangan kita dimanapun teman-teman ada hari ini. Ayo kita bahas roh sama-sama. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Pulihkan yang terluka ya Tuhan. Balut mereka ya Tuhan. Balut setiap kami ya Tuhan. Oh Jesus. Come on worship. Come on worship. Come on worship. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan ya Tuhan. Ada semangat yang baru buat kami. Kasih-Mu melenyapkan ketakutan kami ya Bapa. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Angkat kedua tangan. Say Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long to be overcome, Lord. Wow. Teman-teman bersama sing, come on, say Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. Penuhi kami ya Tuhan. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence. Oh, sing one more time. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, welcome in this place. Come
Engkau hadir ya Tuhan, memulihkan, menyembuhkan. Oh Rabakara Labara, tetap sembah Dia dalam roh. Buka hatimu, buka hatimu. Oh Rabakara Yuk teman-teman, sekali lagi mari kita sembah Dia, sembah Dia. Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome to our house. Holy Spirit, you are welcome to our room. Sekali lagi yuk teman-teman, mari bangkitkan iman kita di hadapan Tuhan. Mari bangkitkan roh kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang hadir untuk hidupmu. Dia Allah yang hadir untuk keluargamu. Dia Allah yang hadir untuk kamarmu. Dia Allah yang hadir untuk pestamu. Sebab kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan makasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau angkat kedua tangan kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan thank you ya. Tuhan thank you udah pilih bangsa ini secara spesial untuk jadi penuai dari akhir zaman ini. Makasih buat setiap nubuatan yang Tuhan kasih buat Indonesia. Makasih buat setiap kesempatan ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar negara kami jadi negara yang takut akan Tuhan. Berkati setiap pemimpin bangsa ini Tuhan. Ada hati yang takut akan Tuhan. Ada hati yang mencintai Tuhan. Sebab kami tahu pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang spesial yang dari Tuhan. Yang Tuhan khususkan untuk memimpin bangsa yang besar ini Tuhan. Dan kami mau angkat kedua tangan kami. Yuk teman-teman, kita angkat kedua tangan kita di rumah-rumah. Ayo arahin tangan kita ke gadget kita. Kita berdoa buat bangsa Indonesia. Biar Indonesia jadi negara yang penuh dengan nubuatan. Terjadi sesuatu. Something happen for this nation. Something happen for this nation. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat buat bangsa kami. Kau dahsyat buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Lakukan sesuatu Tuhan buat Indonesia. Lakukan sesuatu juga buat Bandung Tuhan. Penyertaan Tuhan, kasih Tuhan lebih dari cukup buat kota kami. Kami berdoa biar kota kami jadi kota yang takut akan Tuhan. Kota yang penuh kedamaian. Kota yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat Yerusalem. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan. Kami berdoa buat negara yang Tuhan udah khususkan, umat pilihan Tuhan. Tuhan, kami rindu sebelum kedatangan Tuhan kedua kali. Undang kami untuk kami masuk dalam tanah-Mu, menikmati tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu Tuhan. Di mana Tuhan pernah menginjakkan kaki di muka bumi ini. Kami juga mau menginjakkan kaki kami di tempat itu Tuhan Yesus. Bawa kami ke sana Tuhan dengan satu kerinduan
kerinduan. Kami pengen ketemu secara spesial sama Tuhan. Tuhan bersyukur untuk gereja ini. Makasih buat Rayon 2, makasih buat GBI Sukawarna Tuhan. Tuhan berkati gereja kami, supaya gereja kami bisa jadi wadah kesembuhan, epicentrum hadirat Tuhan. Tempat di mana orang-orang yang mungkin lagi lemah, orang-orang yang lagi capek, orang-orang yang lagi sakit, mereka bisa cari Tuhan di tempat ini Tuhan. Mereka bisa cari Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami angkat kedua tangan kami berdoa buat Opa Niko. Tuhan, kasih Tuhan lebih dari cukup buat pemimpin kami Tuhan. Jamah pemimpin kami Tuhan. Kasih kesehatan, kasih kekuatan di masa tuanya Tuhan Yesus. Biar hidupnya semakin dekat sama Tuhan, biar hidupnya semakin mencintai hadirat Tuhan. Berkati Oma Lelen dan seluruh keluarga besar. Tangan Tuhan yang sempurna, kasih perlindungan, kasih penghiburan, terus kasih kekuatan yang daripada Tuhan buat Oma Lelen dan keluarga. Kami berdoa buat OTP di Rayon 2 Tuhan. Kami berdoa buat Pastor Benny, kami berdoa buat Pastor Stefanus Yordan Tuhan sebagai wakil di OTP 2 Tuhan. Berkati pemimpin kami supaya ada hati yang takut akan Tuhan. Setiap pergerakan, setiap movement yang lagi kami jalankan Tuhan, penuh dengan pengurapan Tuhan, penuh dengan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Wadah Legacy Center. Tuhan, makasih kalau kami boleh bertumbuh di tempat ini. Makasih buat setiap komunitas, makasih buat setiap konek-konek yang ada. Tuhan, kami mau nyatakan Tuhan, kami mau lihat kemuliaan Tuhan ada buat Legacy Center. Kemuliaan Tuhan ada Tuhan buat setiap konek-konek. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, percayakan kami jadi generasi Yeremia yang melayani bangsa ini seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau kami dipercaya Tuhan masuk dalam era online, kami berdoa Tuhan biar setiap kami melayani, setiap kali kami tampil Tuhan di Zoom dan dimanapun, semua teknologi yang Tuhan kasih penuh dengan pengurapan Tuhan. Pelayanan kami adalah pelayanan yang penuh dengan kuasa. Pelayanan kami adalah pelayanan yang bawa hadirat Tuhan. Pelayanan kami adalah pelayanan yang mencintai hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus pakai kami Tuhan, supaya hati kami, hidup kami sepenuhnya cuma untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami akan kedua tangan kami Tuhan, kami rindu untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan, kami nantikan Engkau, Maranatha Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
dimanapun teman-teman semua berada. Syakaria rabaya syaralabaralaba. Mari ambil waktu 1 menit ke depan. Mari semua sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Syakaria rabaya syaralabaralaba. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, jamah setiap kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan ada bersama kami. Jamah kami ya Tuhan, yang di rumah-rumah, yang di perjalanan ya Tuhan. Dimanapun kami menyaksikan, dimanapun kami ikut ibadah ini ya Tuhan. Open heaven terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Syakaria rabaya syaralabaralabaralabaralaba karia rabaya syarno. Mari terus sembah, sembah Dia. Syakaria rabaya syaralabaralabaralabaralaba karia rabaya syarne. Syaralabakaria rabaya syarne. Kami kangen sama Tuhan. Kami kangen sama Tuhan. Tuhan Yesus, mungkin banyak dari kami yang jauh dari Tuhan. Hari ini Tuhan, saat ini kami memutuskan kami mau balik ke pelukan-Nya Tuhan. Saat ini juga kami putuskan ya Tuhan, kami gak bisa jauh dari Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mari mulai angkat tanganmu, panggil namanya Yesus. Yesus, 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 Jesus. Sentuh setiap kami ya Tuhan. Anakmu laki-laki, anakmu perempuan ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan. Syakaria rabaya syaralabakaria rabaya syaralabaralaba. Saat ini juga pulihkan setiap kami ya Tuhan. Yang kecewa Tuhan balut ya Tuhan. Yang terluka Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan kasih kesembuhan ya Tuhan. Tuhan, 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 jangan jauh dari kami ya Tuhan. Kami perlu Engkau lebih dari apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik buat setiap kami. Bicara buat setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke, shalom teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan ada bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Oke, teman-teman, hari ini aku akan sharing dengan cepat dan dengan singkat. Aku berharap sharing yang disampaikan hari ini teman-teman buka hati, percayalah pesan ini buat kita semua. Amin. Oke, teman-teman, pandemi yang kita alami hari-hari ini ternyata mengubah banyak hal dalam kehidupan setiap kita. Tanpa kita sadar, pandemi ini ngasih efek, ngasih dampak yang begitu besar buat setiap kita. Dan gak ketinggalan, gak lewat, termasuk dalam aspek kerohanian. Teman-teman, banyak banget yang saya dengar cerita demi cerita bahwa ketika kita masuk ke masa pandemi ini, yang dulunya on fire sama Tuhan, yang dulunya cinta Tuhan mati-matian, hari-hari ini mulai jadi biasa aja. Yang mungkin dulunya pelayanan dengan luar biasa, hari ini karena begitu online, berubah jadi biasa aja. Nah, teman-teman, ini satu hal yang sangat miris, satu hal yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena saya percaya harusnya generasi Yeremia, sekalipun kita masuk masa pandemi, kita gak bisa ngapa-ngapain, kita ibadah harus online seperti ini, saya percaya tetap generasi Yeremia adalah generasi yang akan cinta Tuhan mati-matian. Cintanya sama Tuhan gak akan kalah cuma karena pandemi. Api yang berkobar di dalam dirinya gak akan kalah. Cuma karena apa? Cuma karena harus ibadah online lewat YouTube, harus ketemuan cuma lewat Zoom, gak bisa ada di gedung gereja, gak bisa pujian penyembahan bareng-bareng. Saya terlalu yakin dan percaya generasi Yeremia gak akan kalah cuma karena beginian. Yang setuju katakan amin. Nah, teman-teman, ini adalah distraction yang iblis kasih buat setiap kita. Kenapa? Karena Alkitab catat begini, di hari-hari terakhir banyak orang hatinya, kasihnya akan jadi dingin sama Tuhan. Dan teman-teman, satu impresi yang saya dapatkan, bukankah Paniko terus mengingatkan setiap kita, inilah hari-hari terakhir. Nggak heran hari-hari ini banyak banget anak-anak muda yang hatinya berubah jadi dingin. Nah, teman-teman semua, ketika saya renungkan dan saya baca satu perikop tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ada berapa hal yang saya pelajari. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, 10-10nya menantikan sang mempelai datang. Cuma mempelai itu nggak datang-datang. Yang menarik, 5 gadis bijaksana mereka bawa persediaan minyak. Teman-teman, saya bayangkan si 5 gadis bodoh dengan santainya mereka dandan cantik, pakai baju pengantin, jadi mempelai dan lain sebagainya. Terus mereka pegang-pegang, anggaplah pegang-pegang lilin, pegang-pegang
sesuatu yang bikin mereka cantik. Nah, 5 gadis yang bijaksana, mereka mau repot. Sama-sama kita katakan mau repot. Mereka mau repot-repot bawa persediaan minyak. Saya yakin, kebayang nggak? Udah bawa lilin biar cantik, bawa lilin biar cantik, lampunya tetap nyala. Terus di tangan yang satunya lagi mereka harus repot-repot, udah dandan cantik, udah pakai baju mempelai, mereka harus repot, mereka harus mau bawa persediaan minyak. Teman-teman, ini sesuatu yang sangat merepotkan. Tapi saya mau bilang begini, waktu mereka menanti-nantikan sang mempelai gak datang-datang, tahu-tahu malam tiba, semua kayaknya udah mikir, aduh mana mempelainya gak datang-datang. Terus 10-10-nya Alkitab catat mereka tertidur. Nah, ini yang menarik, di saat mereka tertidur, tahu-tahu sang mempelai datang. Teman-teman, ketika sang mempelai datang, 5 pelita gadis bodoh udah mati. 5 yang bijaksana karena mereka punya persediaan minyak, mereka bisa nyalain lagi pelitanya. Teman-teman, saya percaya hari-hari ini setiap kita yang mau intim sama Tuhan, memang harganya kutip gak semurah biasanya. Teman-teman, harga sebuah keintiman lagi naik hari-hari ini. Harga sebuah keintiman gak kutip, gak semudah dulu untuk ngalamin hadirat Tuhan di gereja, gak semudah dulu untuk ngalamin hadirat Tuhan sampai wah kita bisa nangis ketemu Tuhan. Mungkin kita berpikir, kok gini banget, online garing deh, dan lain sebagainya. Teman-teman, yang saya pelajarin dari 5 gadis bijaksana, mereka mau repot. Mereka mau repot bawa-bawa minyak. Mereka mau repot. Berapa banyak di antara kita yang gak mau repot demi menjaga api dalam kita tetap menyala, demi menjaga kita tetap intim sama Tuhan, demi menjaga kita tetap jatuh cinta sama Tuhan. Kita memilih cara yang simpel dan gak mau repot. Begitu ibadah online, udah skip deh, skip. Lihat khotbahnya doang. Udah deh, skip deh, gak rame, selesai udah. Teman-teman, saya percaya di hari-hari terakhir sebelum sang mempelai itu datang menjemput setiap kita, kita harus seperti 5 gadis bijaksana ini, mau repot. Amin. Mau repot bayar harga, mau repot sengaja luangkan waktu jam 5 sore misalnya hari Sabtu, seperti biasa dulu ibadah offline Legacy Center. Kita mau repot datang jauh-jauh, luangkan waktu, dandan, cantik, rapi dan lain sebagainya cuma demi ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini kita gak mau repot. Ibadah udah nanti deh maleman, udah lagi ngantuk, udah lagi santai di kasur baru ibadah. Teman-teman, menurut saya itu bukan ibadah. Ibadah adalah ketika kita meluangkan waktu dengan sengaja. Kita mau repot bayar harga untuk berjumpa dengan Tuhan, amin. Nah, ketika sebelum mempelai ini tidur, datanglah sang mempelai. Saya percaya ini Tuhan Yesus sendiri. Dan kita tahu ceritanya, 5 yang bodoh mereka ditinggal, 5 yang bijaksana mereka masuk surga. Teman-teman, ini sangat menarik. Saya melihat kondisi setiap kita hari-hari ini, kutip kondisi pandemi ini memaksa setiap kita untuk tidur. Kita mungkin mikir, mana kok gak datang-datang? Mana katanya Yesus mau datang? Mana kebangkitan generasi Yeremia? Mana? Gak beres-beres, gak terjadi-terjadi, gak datang-datang. Tapi saya berani bilang, justru di momen-momen seperti inilah kita harus menjaga diri kita. Tugas besar kita satu, tetap intim sama Tuhan. Tetap intim sama Tuhan. Jaga nyala api dalam kita, jaga pelita kita terus menyala. Amin. Kunci yang pertama belajar dari 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, kita harus mau repot. Sekali lagi katakan mau repot. Teman-teman, hari ini mari ambil waktu setengah menit. Pikirkan rencana apa yang kau mau untuk kau tetap intim sama Tuhan. Engkau harus mau repot untuk baca Alkitab. Engkau harus mau repot untuk meluangkan waktu untuk ibadah. Engkau harus mau repot untuk berdoa. Engkau harus mau repot untuk cari Tuhan. Amin. Jangan mau santai, jangan mau enak doang. Teman-teman, karena keintiman adalah sesuatu yang harus dibangun. Karena keintiman adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Amin. Nah, harga keintiman hari-hari ini naik. Teman-teman, dengan cepat. Yang kedua, selain mau repot, kita belajar dari tokoh yang namanya Abraham. Teman-teman, kita tahu kisah Abraham. Abraham menantikan Ishak begitu lama dan panjang. Tahu-tahu ketika dia udah dapatin Ishak, Tuhan minta lagi. Teman-teman, sesuatu yang sangat berharga yang kita udah nanti-nantikan, dan Tuhan juga yang kasih kok. Tahu-tahu diminta lagi. Kalau saya jadi Abraham mungkin saya garok-garok, Tuhan maksudnya apa? Dijanjiin lama, saya tunggu-tunggu, gak datang-datang, akhirnya dapat. Udah susah payah dapat, diminta lagi. Tapi saya berani bilang teman-teman, seorang Abraham
demi menjaga keintiman hubungannya dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan minta, seberharga apapun itu, Abraham kasih buat Tuhan. Abraham kasih buat Tuhan. Dia tetap berkomitmen. Ishak dipersembahkan buat Tuhan. Teman-teman, harga sebuah keintiman hari-hari ini naik. Dan mungkin harganya adalah sesuatu yang mahal dalam kehidupan kita. Seperti Ishak bagi Abraham, sesuatu yang mahal dalam kehidupannya. Tapi tetap Abraham persembahkan itu buat Tuhan. Teman-teman, aku gak tahu apa yang mahal buat kehidupan teman-teman semua. Mungkin seperti seorang Zakheus. Demi ketemu Tuhan. Bayangin, dia pemungut cukai yang dibenci banyak orang. Dia orang pendek. Dia harus panjat pohon. Dan saya yakin waktu dia panjat pohon, saya yakin karena dia dibenci banyak orang, orang-orang akan mencemooh dan menghina dia. Harga bagi seorang Zakheus, udah dibenci karena pekerjaannya, mungkin dia ngalamin dihina juga karena pendek naik ke atas pohon, apa-apaan. Orang dewasa naik ke atas pohon. Teman-teman, harga bagi seorang Zakheus, dia harus merelakan harga dirinya. Harga bagi seorang Abraham, sesuatu yang berharga, Ishak dipersembahkan buat Tuhan. Hari ini saya mau tanya, saat ini saya mau tanya, teman-teman, apa yang berharga bagi kehidupanmu? Apa yang berharga bagi kehidupanmu? Untuk intim sama Tuhan, harganya naik hari-hari ini. Maukah engkau bayar harga untuk tetap dekat dengan Tuhan? Karena tugas utama kita hari-hari ini tetap intim dengan Tuhan. Amin. Satu, mau repot. Dua, mau bayar harga semahal apapun itu. Yang terakhir, yang ketiga, harga untuk tetap intim dengan Tuhan. Kita belajar dari satu tokoh lagi di Alkitab, si anak bungsu. Dia pergi jauh dari rumah bapaknya. Dia gak cuma pergi jauh, dia lakukan banyak hal yang menyakitkan hati bapaknya. Dia melakukan banyak hal yang salah, yang kotor. Dia jadi satu pribadi yang sangat gak layak. Dia jadi satu pribadi yang, come on, dia anak kesayangan bapaknya. Dia pergi, dia habiskan harta bapaknya. Dia minta warisan sebelum waktunya, ini sangat kurang ajar. Dia pakai buat pesta pora, mabok-mabokan dan lain sebagainya. Teman-teman, sampai satu titik dia kehabisan segalanya, dia gak punya apa-apa lagi. Apa yang terjadi? Dia harus urus babi di kandang babi. Dan saking laparnya dia gak punya apa-apa, dia lihat babi makan, dia kepengen. Teman-teman, dia mencapai satu titik paling rendah dan paling hina dalam kehidupannya. Tapi untuk dia dipulihkan, apa yang harus dia lakukan? Dia harus kembali ke pelukan bapaknya. Teman-teman, di masa-masa pandemi ini saya lihat data mengatakan begini. Akses pornografi meningkat drastis dibanding sebelum masa pandemi. Teman-teman, saya percaya ketika akses pornografi meningkat drastis, artinya begini. Bagi orang percaya, level keintiman banyak orang menurun drastis. Karena gak mungkin ketika kita intim sama Tuhan, terus kita hidup dalam dosa. Gak mungkin dua hal ini berjalan secara bersamaan. Teman-teman, waktu saya cari tahu, bahkan ada data yang bilang begini. Akses pornografi di masa pandemi ini meningkat 62 kali dibanding masa biasa. Come on, bukankah generasi Yeremia adalah generasi yang cinta Tuhan mati-matian dan gak kompromi dengan dosa? Tapi apa yang terjadi? Mungkin kita jatuh, terpuruk. Awalnya cuma karena bosan ibadah online, kita mulai gak ibadah. Kita mulai gak ikut pertemuan demi pertemuan karena males cuma lihat layar di Zoom. Yang lain nyembah, kita bisa ibadah sambil makan, sambil tiduran dan lain sebagainya. Keintiman kita mulai hilang dalam kehidupan kita. Gak lama kemudian, seperti yang kita tahu, dosa mengintip. Dan kita mulai balik ke kehidupan yang lama. Kita mulai lakukan banyak hal yang najis di hadapan Tuhan. Kita mulai hidup dalam dosa demi dosa demi dosa. Dan tanpa sadar kita terpisah jauh dari Tuhan. Teman-teman, ibadah hari ini, pesan hari ini, it's really simple. Sangat simple. Kembali ke pelukan Tuhan. Kembali ke pelukan Tuhan. Karena tugas besar kita di masa sulit ini cuma satu. Jaga keintiman kita sama Tuhan. Jaga keintiman kita sama Tuhan. Jaga keintiman kita sama Tuhan. Amin. Teman-teman, saya mau bacakan sebuah ayat. Ini ayat yang seharusnya setiap hari kita baca. Mazmur 91 ayat 14, 15, 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, Alkitab catat,
orang yang hatinya melekat sama Tuhan, orang yang dekat sama Tuhan, wow, Tuhan akan ganjar dengan banyak hal dalam kehidupannya. Kalau engkau merasa hari-hari ini engkau kehilangan banyak hal, teman-teman, let me tell you, engkau cuma perlu Tuhan. Ketika si anak bungsu sadar, dia kehilangan semua dalam kehidupannya, dia tahu dia cuma perlu Tuhan. Dia cuma perlu Tuhan. Ketika Zakheus yang gak suka sama banyak orang karena pekerjaannya dan lain sebagainya, dia sadar di satu titik dalam hidupnya, dia perlu Tuhan. Dia perlu Tuhan. Come on, seperti seorang Petrus, dia dipulihkan. Waktu dia sadar di ujung sana, di ujung pantai Danau Tiberias adalah Tuhan Yesus, dia segera turun, dia hampiri Yesus karena dia sadar dia perlu Tuhan. Teman-teman, jangan keraskan hati kita. Saat ini, mari buka hati, percayalah Tuhan ada bagi setiap kita. Teman-teman, harga sebuah keintiman, satu harus mau repot. Come on, ambil komitmen, engkau harus ambil effort, engkau harus kasih effort untuk tetap intim sama Tuhan. Kalau effortnya adalah ibadah sambil gak tiduran, so be it. Kalau harga yang mahal, yang kedua harga yang mahal, kalau harganya adalah engkau harus meluangkan waktu setiap minggu jam 5 untuk ibadah, so be it. Kalau harganya dalam ibadah, misalnya ibadah Zoom, engkau harus buka kamera supaya engkau gak santai-santai, so be it. Apapun harganya, whatever it takes, yang penting tetap intim sama Tuhan. Dan yang ketiga, satu mau repot, dua mau bayar harga sekalipun mahal. Yang terakhir, tinggalkan kehidupan kita yang lama. Lepaskan belenggu dan rantai apapun yang mengikat kehidupan kita. Amin. Mari di rumah-rumah kita pejamkan mata kita. Syarala bakaria rabaya syarala barala 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 barala. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Kami memang masuk ke satu masa yang gak mudah. Dan tanpa sadar, di masa ini hubungan kami sama Tuhan makin jauh. Langkah demi selangkah, kami makin jauh dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Mungkin selama ini kami seperti 5 gadis bodoh yang gak mau repot Tuhan. Gak ada effort lebih dari kami untuk jaga api itu tetap menyala. Ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini kami mau berkomitmen, apapun harganya, serepot apapun itu, kami akan tetap jalanin karena kami mau dekat sama Tuhan. Kami akan meluangkan waktu terbaik kami untuk berdoa. Kami akan meluangkan waktu terbaik kami untuk beribadah di hadapan Tuhan. Kami gak akan kasih sisa lagi buat Tuhan. Dan belajar dari Abraham Tuhan, apapun harganya, kami mau bayar harganya ya Tuhan. Kalau mungkin harga keintiman naik hari-hari ini, kami mau bilang gak apa-apa. Karena kami tahu keintiman adalah benda yang paling berharga dalam hidup kami, hal yang utama dalam hidup kami. Berapapun harganya, kami akan bayar ya Tuhan. Syarala bakaria rabaya syarala. Mari teman-teman semua ambil komitmen untuk mau bayar harga, untuk mau repot. Dan khusus buat engkau yang terpuruk dalam dosa, hidupmu jatuh, gak tahu lagi harus gimana, seperti si anak bungsu kehilangan pengharapan. Mari saat ini angkat tanganmu dimanapun kau berada. Syaralaba, mari jangan tahan hatimu, jangan tahan hatimu. Saya rasakan Tuhan hadir dimanapun kau berada. Jamah ya Tuhan, lihat hati kami, lihat air mata kami ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan. Syakari ya Rabaya, syaralaba, ralaba, ralaba, ralaba. Peluk anakmu laki-laki dan perempuan ya Tuhan. Peluk kami ya Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 jelas mengatakan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia dan adil. Ketika kita mengakui dosa kita, Dia akan mengampuni kita, menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Tuhan, Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mari di rumah-rumah ikutin doa saya dimanapun kau berada. Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan untuk setiap dosa-dosaku. Mari sebut satu persatu di hadapan Tuhan. Untuk dosaku yang ini ya Tuhan, untuk dosaku yang ini ya Tuhan,
Untuk dosaku yang ini ya Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni aku ya Tuhan. Mari saya kasih waktu 10 detik teman-teman berdoa sendiri sama Tuhan. Berdoa sendiri sama Tuhan. Seperti Bapa yang gak buang anak bungsu itu, tapi sang Bapa malah berlari sekuat tenaga, peluk anaknya yang pulang. Aku berdoa hari ini, peluk setiap kami ya Tuhan. Peluk setiap kami ya Tuhan. Syakaria rabaya syaralabakaria rabah. Peluk anakmu laki-laki ya Tuhan. Peluk anakmu perempuan ya Tuhan. Kami mau intim lagi sama Tuhan. Kami mau intim lagi sama Tuhan. Gak ada apapun dan siapapun yang bisa jauhkan kami dari kasih Tuhan. Syakaria rabaya syaralabah. Mari naikkan lagu ini sama-sama. Tuhan, ini isi hati kami. Kembali pulang Ya Tuhan, nabur di dalam pelukanmu. Ku tahu tanganmu selalu terbuka untuk mari naikkan lagu ini. pengampunan yang kau bawaku kembali padamu Bapa. Mari lebih lagi. Rindu ku kembali pulang. Syaralabakaria rabaya syaralabah. Di dalam pelukanmu. Ku tahu tanganmu selalu terbuka untukku. Ampunan yang kau bawaku kembali padamu Bapa. Mari sambil buka hati kita, angkat tangan kita, katakan, ku rindu ku kembali pulang. Kami gak bisa jauh dari Engkau Tuhan. Syaralabakaria rabah. Pengampunan yang kau bawaku kembali padamu Bapa. Mari dimanapun kau mendengar khotbah ini, saat ini pejamkan matamu. Kalau kau bisa, buka kedua tanganmu, buka hatimu, ikutin doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku buka hatiku. Aku undang Tuhan Yesus masuk dalam hatiku. Jadi Tuhan, jadi juru selamat, jadi penolong, jadi yang utama dalam hidupku. Tuhan Yesus, hari ini, saat ini, jamah aku ya Tuhan. Jamah aku ya Tuhan. Aku perlu kasih-Mu lebih dari apapun. Lebih dari apapun. Aku mau sayang Tuhan. Aku mau dekat dengan Tuhan. Berapapun harganya. Jamah aku ya Tuhan. Pulihkan dalam nama Yesus. Syaralabakaria rabah. Sekali lagi aku berdoa ya Tuhan. Peluk anakmu laki-laki dan perempuan. Peluk satu persatu ya Tuhan. Peluk kami ya Tuhan. Peluk kami ya Tuhan. Peluk kami ya Tuhan. Mari rasakan kasih Tuhan. Mari rasakan kasih Tuhan. Kau udah lama gak rasakan kasih Tuhan. Saat ini minta Tuhan jamah. Jangan berhenti sampai kau rasakan Tuhan menjamah hatimu. Syaralabakaria rabaya syaralabah. Mari dengan lembut naikkan lagu ini. Ku rindu ku kembali pulang. Amin. Berlabuh di dalam pelukanmu. Ku tahu tanganmu selalu
terbuka untukku. Pengampunan yang Kau beri, bawaku kembali padamu Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku rindu, ku kembali pulang. Yes Lord. Berlabuh di dalam pelukan-Mu. Kami tahu tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, itu selalu terbuka buat kami Bapa. Pengampunan yang Kau beri, bawaku kembali padamu Bapa. Angkat kedua tangan sekali lagi. Ayo declare sama Tuhan. Ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukan-Mu. Yes Lord. Ku tahu tangan-Mu selalu terbuka untukku. Pengampunan yang Kau beri, bawaku kembali padamu Bapa. Katakan pengampunan-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri. Yes Lord. Ini doa kami Tuhan. Pengampunan-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, bawaku kembali padamu Bapa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Oh Bapa kami terima kasih. Oh terima kasih. Kami tahu pengampunan-Mu nyata sempurna buat kami. Untuk kami buka hati, ngaku sama Tuhan. Tuhan pasti pulihkan kami. Engkau mengampuni kami, memulihkan kami, menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, bakar kembali hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh berkobar-kobar cinta sama Tuhan. Seperti title yang Tuhan berikan buat kami sebagai generasi Yeremia. Bakar kami kembali ya Tuhan dengan api-Mu. Roh Kudus bakar kami kembali. Bakar kami kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tahu Tuhan di tengah-tengah kami, Kau sudah menyembuhkan kami, Kau sudah memulihkan kami ya Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini Bapak. Kami mengalami Tuhan, kami mau bilang kami sayang sama Tuhan, kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Teman-teman mari di rumah-rumah, mari angkat kedua tangan kita. Mari kita siap terima berkat daripada Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.
malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan